Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyo Rohaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa ya, aku kembali share kegiatan aku selama di toko. Sekaligus aku juga mau ngebahas tentang sesuatu hal yang menurut aku penting untuk diketahui sebelum kalian semua memutuskan untuk membuka toko sembako. Pada dasarnya, setiap usaha itu memiliki kekurangan dan kelebihan atau keuntungan dan kerugian. Begitu juga dengan membuka usaha toko sembako. Lalu apa saja sih keuntungan dan kerugian apabila kita membuka toko sembako? Pantengin terus videonya sampai selesai ya, agar referensi kalian tentang dunia persembakoan bertambah. Salah satunya dari pengalamanku. Baiklah, kita langsung bahas aja mengenai keuntungannya dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah status kita di toko itu adalah sebagai owner atau pemilik atau bisa dikatakan bosnya ya. Mau toko kita itu besar atau toko kita itu kecil, mau dagangannya banyak atau sedikit, kita tetaplah bosnya. Nah, status inilah yang mengukuhkan kita bahwa kitalah yang menentukan toko kita itu akan seperti apa nantinya. Sebagai owner, kitalah yang menentukan konsepnya akan seperti apa, sistem penjualannya bagaimana, penataan barangnya, kebijakan-kebijakannya, semua kita yang menentukan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Lalu keuntungan berikutnya adalah jam kerja yang fleksibel. Sebagai seorang pedagang, kita ini nggak punya jam kerja yang baku ya. Kita mau buka jam berapa aja atau mau tutup jam berapa aja terserah kita. Misalkan ketika kita mau ada perlu bepergian ke rumah saudara, ke rumah orang tua, atau misalkan kita mau pergi undangan, kita bisa tutup dulu sementara tokonya. Meskipun begitu, kita nggak boleh sembarangan tutup toko ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga kita itu harus konsisten dalam membuka toko. Supaya pelanggan-pelanggan kita tidak kecewa. Apalagi kalau kita baru buka toko dan sering tutup, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan tetap. Kemudian keuntungan berikutnya adalah kita bisa pegang uang tiap hari. Sebagai ibu rumah tangga, kita memang tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi bisa mencari uang sendiri itu sesuatu banget ya. Walaupun uangnya terkumpul hanya sementara karena mau dibelanjakan lagi ke barang, tetapi setidaknya kita sudah pegang uang tiap hari. Berikutnya, keuntungan lain dari membuka toko sembako adalah kita tidak harus menyediakan modal yang besar untuk memulai membuka toko. Misalkan kita punya uang 1, 2, atau 3 juta pun kita sudah bisa membuka toko sembako. Yang penting kita bisa mengatur keuangan ketika kita mau berbelanja. Usahakan berbelanja sekomplit mungkin walaupun jumlahnya sedikit-sedikit. Kemudian keuntungan berikutnya adalah lebih hemat waktu. Sebagai ibu rumah tangga tentunya kita kan harus masak dan menyiapkan menu makan. Kegiatan masak-memasak itu kan membutuhkan bahan-bahan ya. Dan sebagian besar bahan-bahan kebutuhan dapur itu kita dapatkan dari toko sembako ya. Seperti minyak goreng, garam, terasi, dan yang lainnya. Kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga, apalagi kalau punya anak kecil, kita itu suka lupaan ya. Misalkan kita mau masak nih, pas lagi masak ternyata kita kelupaan nggak punya garam. Atau misalkan kita kelupaan nggak ada terasi. Kita kan tinggal ambil ke warung sendiri. Bolak-balik dari dapur ke warung sendiri itu kan deket dibandingkan kita harus bolak-balik dari dapur kita ke warung tetangga. Apalagi misalkan kita kan punya anak kecil ya. Kalau harus bolak-balik dari dapur sendiri ke warung orang lain kan lumayan repot dan memakan waktu. Di samping itu, keuntungan lainnya adalah dengan kita membuka warung sembako, kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang dari semua kalangan dengan berbagai karakter. Dengan berjualan, kita akan terhindar dari istilah gabut alias kurang kerjaan. Ketika kita sudah memutuskan untuk berjualan dan membuka warung, maka kita tidak akan ada istilah bengong atau bingung karena nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Alhamdulillah kita itu tidak kekurangan pekerjaan, malahan kita suka kewalahan dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Meskipun begitu, aku tetap merasa bersyukur karena membuka toko sembako itu ternyata lebih banyak untungnya ketimbang kerugiannya.
Ketika anak-anak kita masih kecil, kita bisa bekerja di warung sambil momong anak. Dan ketika anak-anak sudah besar, sudah pergi ke kota lain, sudah melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh, kita tidak akan kesepian karena kita punya pekerjaan di warung. Lalu keuntungan lainnya dari membuka toko sembako adalah kita sebagai ibu rumah tangga bisa lebih menghargai uang. Dengan kita berjualan, artinya kita mencari uang sendiri. Secara otomatis kita tahu ternyata mencari uang itu tidak gampang. Makanya kita bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang atau dalam membelanjakan uang. Bukan berarti dengan berjualan kita menjadi pelit ya, bukan. Tapi kita lebih tahu mana yang prioritas, kita lebih tahu mana yang harus dibeli dan mana yang tidak perlu dibeli. Kita jadi tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dengan begitu kita tidak akan sembarangan mengeluarkan uang dan otomatis uang kita akan lebih cepat terkumpul. Memang ada beberapa hal yang terlewatkan ketika kita membuka warung sembako. Di antaranya tentu saja jam tidur siang ya. Tapi meskipun begitu aku berusaha mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga aku bisa memejamkan mata meskipun hanya sebentar. Yang penting pada malam hari kita bisa tidur dengan cukup dan berkualitas. Dengan berjualan kita berarti melatih diri kita untuk lebih efisien dalam mengatur waktu. Karena menyadari pekerjaan kita di toko sembako itu sangat banyak ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Sementara kekurangan lainnya adalah bahwa kita akan merasa capek ya. Namanya kerja kan dimanapun pasti capek ya. Kalau kita nggak mau capek ya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kan istilahnya kita nggak memiliki value atau memiliki nilai dalam kehidupan kita. Namun sebanyak apapun kerugiannya membuka toko sembako, tapi keuntungannya jauh lebih banyak ya. Makanya aku tetap bertahan berjualan sembako. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.